Psalm 91 verse 2. I say this about the Lord my shelter and my stronghold, my God in whom I trust. Yes Tuhan, dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus Allah yang setia. Yes Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Engkaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup, katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, katakan selamanya, selamanya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan kalau Yesus satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita mau katakan Yesus harapan kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi, say, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Yes, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai ibadah
kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, siap untuk memberikan tarian yang terbaik bagi Tuhan kita? Biar Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Biar Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Lebih semangat lagi adik-adik. Kakak mau lihat gerakan yang terbaik dari kalian. Katakan, bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Kita mau semangat lagi adik-adik. Kita mau joget bersama. Boleh diajak mama papanya. Kita joget bersama. Kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Katakan sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dirimu, katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kayaknya di sini belum joget semua deh. Kayaknya harus kita ulang lagi, harus lebih semangat lagi adik-adik ya. Semuanya harus semangat. Aku mau lihat semuanya joget ya. Yuk kita ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun
apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan, katakan suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Sekarang kami mau memberi, Engkau yang berkati supaya pemberian kami bisa memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bukan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
selamat pagi buat adik-adik semua. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi perisai bagi hidup kami. Mari Tuhan, ajar kami dengan duduk diam, tentram, supaya setiap firman yang kami dengar, boleh kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah Tuhan ke dalam hati kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang Yehova Magen. Apa adik-adik? Yehova Magen. Yehova Magen adalah Yesus adalah perisaiku. Apa adik-adik? Sekali lagi. Yehova Magen adalah Yesus perisaiku. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman, nanti kita cerita tentang Yehova Magen. Ini adalah seorang tokoh, yaitu Nabi Musa. Kita mau dengar ceritanya. Ada teman kalian yang untuk menceritakan bagaimana Musa bahwa Yesus itu sebagai... Halo teman-teman, kenalin aku Jen dari Era Generation. Sekarang aku mau cerita nih ke teman-teman tentang Nabi Musa. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Teman-teman ingat gak nih tentang bayi Musa yang diangkat oleh putri Firaun? Nah, saat dia besar, dia kembali ke istana dan menjadi putra dari putri Firaun. Di sana dia belajar banyak hal. Dia belajar berperang, dia belajar banyak budaya Mesir. Pokoknya dia belajar banyak hal. Walaupun ia tinggal di istana Mesir, ia tetap mengingat asal-usulnya. Dia ingat tujuannya, dia ingat nasihat ibunya, dan dia ingat untuk membela bangsanya. Suatu kali Musa mencoba membela bangsanya dengan membunuh bangsa Mesir. Karena ketakutan, ia kira melarikan diri dari istana Firaun. Ia berusaha melarikan diri ke tanah Midian. Dan di sana, dia menggembalakan domba-domba. Teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan gembala? Gembala biasanya membawa domba-dombanya untuk bakar rumput, minum air, dan beristirahat. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Musa yang tadinya keras dan kasar berubah menjadi orang yang sabar dan rendah hati. Suatu hari, Musa dan domba-dombanya tiba di Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya dalam nyala api dari semak berduri. Lalu ia melihat semak duri itu yang menyala tapi tidak terbakar oleh api. Lalu Musa berkata, baiklah, aku akan melihat kenapa semak duri itu tidak terbakar. Ketika Tuhan melihat Musa datang, Tuhan pun berkata, Musa. Lalu Musa pun menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Bukalah sepatu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ia melihat kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir. Dan Tuhan mau mengutus Musa untuk pergi kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa berkata-kata, aduh Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang harus menghadapi Firaun. Musa tidak berani, tetapi Tuhan berkata, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Tetapi Musa masih ragu. Bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Lalu Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu? Lalu Musa pun menjawab, tongkat. Lalu Tuhan berkata, lemparkan ke tanah. Ketika Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, tongkat itu pun berubah menjadi ular. Lalu Musa pun berlari karena takut. Tetapi Tuhan berfirman, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa menangkap ular itu dan ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Tuhan melakukan mukjizat itu agar dia mudah percaya bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Nah teman-teman, setelah Musa melihat mukjizat yang Tuhan lakukan, dia pun percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Teman-teman juga harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita di masa pandemi ini.
Nah, aku mau cerita sedikit nih sama teman-teman. Jadi, bulan lalu Mama, Papa, dan Kak Ruth dinyatakan positif COVID-19. Yang sehat hanya Kak Grace dan aku. Biasanya aku, Kak Grace, dan Kak Ruth tidur di kamar yang sama. Tetapi karena hal itu, kita harus berpisah kamar. Nah, aku di sana tetap berdoa dan memuji Tuhan. Nah, di sana nggak ada yang masak. Jadi, aku dan Kak Grace memesan makanan. Tetapi ada kakak-kakak sekolah minggu yang berbaik hati dan peduli untuk mengirimkan makanan kepada kita. Di sana aku tetap berdoa dan memuji Tuhan. Hingga 2 minggu kemudian, Mama, Kakak dinyatakan negatif COVID-19. Tapi Papa masih positif COVID-19. Di sana aku tetap berdoa. Hingga 1 minggu kemudian, Papa pun dinyatakan negatif COVID-19. Di sana aku belajar bahwa Tuhan menyertai aku, menghibur aku, menguatkan aku, dan selalu menolong aku. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Yesus adalah perisaiku. Kita mau belajar nama-nama Tuhan itu, Yesus adalah perisaiku. Tadi kita sudah dengar cerita tentang Musa yang selalu tahu bahwa perisainya adalah Tuhan Yesus berjalan di depannya untuk menuntun dia sampai bisa menyelamatkan orang Israel di tanah Mesir sampai ke tanah Israel. Tadi kita udah dengar adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa perisai? Perisai itu seperti ini adik-adik. Perisai itu adalah pelindung. Perisai itu adalah alat peperangan yang melindungi kalau ada tembakan, ada peluru datang, dia pakai semacam perisai. Dia pakai penolongnya adalah semacam perisai. Jadi kalau zaman dahulu itu perisai itu adalah buat alat perang. Sekarang juga masih ada sih adik-adik. Tapi perisai itu adalah pelindung. Jadi pelindung itu dia taruh di depan, bukan di belakang adik-adik. Dia pakai supaya ketika ada peluru, ada orang-orang yang jahat mau menembak, itu tidak kena karena ada pelindungnya. Begitu juga kita adik-adik semua bahwa perisai kita adalah Tuhan Yesus. Kita pakai Tuhan Yesus selalu di depan kita, tidak di belakang. Kalau perisai itu di belakang, nggak ada gunanya adik-adik karena musuh kita itu datang dari depan. Jadi kita pakai perisai kita itu untuk menahan segala panah-panah api si jahat. Kita pakai Tuhan Yesus itu selalu di depan kita. Amin adik-adik. Kita tadi dengar tokoh tentang Musa, bagaimana dia mulai dari menyelamatkan orang Israel di tanah Mesir. Dia dikatakan Tuhan, Musa, engkau harus menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir ini. Dia pakai Tuhan Yesus perisainya adik-adik. Dia tidak takut, dia tidak pernah gentar. Karena apa adik-adik? Dia pakai adalah Tuhan Yesus perisainya. Dia ingat. Kenapa dia pakai Tuhan Yesus perisainya? Dia ingat janji Tuhan. Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memakai mulutmu untuk berbicara. Jangan katakan aku tidak berbisa bicara Tuhan. Tapi Tuhan pakai mulut Musa untuk menyelamatkan orang Israel di tanah Mesir supaya selamat dibawa lagi ke tanah Israel. Jadi buat adik-adik kita juga seperti itu. Buat semua adik-adik, mungkin adik-adik selalu ketakutan saat ini. Ketakutan, khawatir, belajar dengan kondisi saat ini. Adik-adik takut belajar. Gimana ya, aku ini daring, nggak ngerti, gurunya juga kurang baik. Seringkali merasa menyalahin guru. Tapi adiknya ketakutan. Dia bukan pakai bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dia menjadi perisai. Adik-adik, ketakutan itu dibuang. Ketakutan itu adalah panah-panah api jahat. Ketakutan itu berasal dari iblis. Karena barang siapa yang ketakutan, dia itu berasal dari tipu si jahat untuk menggagalkan kita ketika kita belajar. Buat adik-adik semua, jangan takut. Karena apa? Kita pakai Tuhan Yesus perisai. Bagaimana caranya memakai Tuhan Yesus perisai? 1, adik-adik, rajin baca firman Tuhan. 2, rajin berdoa. 3, rajin sekolah minggu. Buat adik-adik semuanya belajar
membuat Tuhan Yesus ada di depan. Yang utama adalah kita mengandalkan Tuhan. Amin buat adik-adik. Karena itu adik-adik jangan takut dengan apapun kondisi sekarang. Tadi ada kesaksian yang bagaimana dia takutnya ketikanya papanya sakit. Dia nggak pernah khawatir. Dia terus berdoa bahwa papanya sembuh. Karena apa? Dia tahu Tuhan Yesus itu adalah perisai. Adalah satu penolong, ada satu kekuatan. Dan nama Tuhan itu sangat berkuasa. Nama Tuhan itu sangat bisa menyembuhkan. Nama Tuhan itu bisa yang dari tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang berkuasa atas langit, bumi, laut, serta isinya. Buat adik-adik, mari buat adik-adik dengan kondisi sekarang. Mungkin buat adik-adik takut di rumah, takut belajar, takut nggak jalan-jalan keluar karena di rumah aja. Ada yang mengatakan bosan, ada yang mengatakan aku kesel nggak bisa kemana-mana. Ada yang merasa sampai melawan sama orang tua. Ayah adik-adik itu adalah panah-panah api si jahat. Jangan mau ditipu oleh si iblis. Mari buat adik pakai firman Tuhan menjadi perisaimu. Perisai itulah yang menolong kau, yang melindungimu dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari segala apa yang kau lihat saat ini. Karena itu adik-adik, semua adik-adik. Kenapa Musa bisa menyelamatkan sampai ke tanah Mesir? Dia dari Mesir, orang Israel di tanah Mesir menyelamatkan sampai ke menyeberang. Bisa selamat karena apa? Dia pakai Tuhan di depannya. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa nama-nama Tuhannya yang hebat itu adik-adik. Karena itu adik-adik, kalau kau ketakutan, kalau kau tak khawatir, kalau kau merasa nggak mampu, kalau kau merasa nggak bisa belajar saat ini, terus kau pikir karena ini ajaran baru, aduh gimana ya, aku malas dengan keadaan ini, temanku yang mau kutanya nggak ada. Buat adik-adik belajar datang kepada Tuhan, belajar. Segala sesuatunya Tuhan bisa bantu kita karena dialah penolong kita. Amin adik-adik. Karena itu adik-adik, Harosin bilang, buat semua adik-adik yang di rumah, apapun keadaanmu sekarang, mungkin kau ketakutan, mungkin kau khawatir, mungkin kau merasa, aduh papaku lagi sakit, mamaku lagi sakit, gimana ini, terus papaku sudah nggak ada dipanggil Tuhan, gimana ini. Ingat, ada Tuhan Yesus kita yang berkuasa menjaga kita, menolong kita, yang menjadi perisai kita. Amin adik-adik. Amin. Ingat adik-adik, bagaimana Musa, dia begitu percaya bahwa nama Tuhannya itu berkuasa, bahwa Tuhannya itu tampil senantiasa di depan dia. Dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah takut, bahkan dia bisa membelah laut Teberau untuk menyeberang dari Mesir sampai ke Israel buat adik-adik. Karena itu mari adik-adik, buat semua adik-adik, jangan pernah sedikit pun takut, jangan pernah sedikit pun khawatir, jangan pernah sedikit pun malas, jangan pernah sedikit pun mengerjakan sesuatu asal-asalan. Tapi apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, supaya Tuhan semakin senang buat adik-adik, supaya Tuhan kita semakin memperhitungkan bagaimana adik-adik cinta Tuhan. Dia akan menjagai semua adik-adik ketika adik-adik bermain, ketika adik-adik dimanapun berada. Tuhan itu terus menjagamu, Tuhan itu terus menolongmu, Tuhan itu terus menjadi perisaimu. Amin adik-adik. Hal yang sama juga Tuhan kasih, bukan kepada Musa, tapi kepada kita semua. Tuhan tolong kita, Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Karena nama Tuhan kita itu adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin adik-adik. Percaya adik-adik ya, nama Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Nama Tuhan kita sungguh hebat. Nama Tuhan kita itu adalah nama Raja di atas segala raja yang bisa menciptakan sesuatu. Apa yang tidak mungkin, boleh mungkin. Karena nama Tuhan kita adalah nama yang hebat. Kuasa Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan buat adik-adik semua, kalau semua saat ini adik-adik ada, sehat semua itu karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Sekarang kita mau sudahin ibadah sekolah minggu kita. Kita mau, Kak Rosin mau tanya buat adik-adik, siapa di antara adik-adik yang selama ini sering ketakutan? Siapa di antara adik-adik ini selama ini malas baca firman? Siapa di antara adik-adik di sini yang nggak peduli dan yang tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong dan perisai itu?
Sekarang adik-adik, Kak Rosin ajak kalian semua siapapun yang di rumah yang belum tahu dan bahkan yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Mari adik-adik, tundukkan kepalamu, ikutin doa Kak Rosin, supaya ketakutan itu boleh hilang dari dalam hidup adik-adik. Amin. Ayo adik-adik, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman bahwa Tuhan Yesus adalah perisai kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami minta Kau masuk ke dalam hati kami untuk menjaga kami dan menguasai hidup kami. Dan apapun dalam hidup kami saat ini, kami tidak pernah takut karena Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah menerima Tuhan Yesus dan kami tahu keselamatan, ketakutan itu sudah tidak ada lagi karena Tuhan Yesus sudah ada di hati kami. Amin. Kita mau berdoa adik-adik. Angkat tanganmu. Kalau selama ini ketakutan itu ada di dalam hatimu, pegang dadamu. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini aku tidak takut lagi. Karena Tuhan Yesus adalah perisai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga setiap pikiran kami yang sering membuat kami tidak fokus untuk belajar. Saat ini kami katakan, di dalam nama Yesus kami boleh belajar karena ada Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mengucap syukur, berterima kasih. Dan kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami mau sudahin ibadah kami dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, menolong kami, dan menjadi perisai di setiap hidup kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Mari teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk berdoa buat keluarga, teman kita, orang yang sakit, dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Tuhan berdoai biar mami, papi sehat Tuhan dan Surya. Dan Tuhan tolong berkati sekolah kami Tuhan. Biar kita segar kembali ke sekolah lagi dari COVID-19 diusurin biar hilang, baru kita bisa masuk ke sekolah lagi. Tuhan berkati kepada teman-teman dan sekolah dan semuanya. Tuhan berkati keluarga semuanya biar sehat selalu. Tuhan berkati opa oma dan semuanya biar semuanya sehat dan ceria. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Semoga bangsa Indonesia kuat Tuhan, sehat juga. Berkati buat Pak Jokowi dan lain-lainnya Tuhan. Berkati juga yang buat hari ini ulang tahun Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk para suster, dokter, dan para medis. Mereka kuat Tuhan dan sehat untuk untuk mengobati pasien-pasien yang sedang sakit. Berkati pasien-pasien yang sedang sakit Tuhan. Semoga mereka cepat sembuh Tuhan. Lindungilah semua orang. Dan kami juga berdoa untuk semua orang Tuhan. Berkati dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua
akan virus corona Tuhan. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa buat semua orang Tuhan, mereka mau keluar harus pakai masker Tuhan, tidak ada yang nakal dan di rumah untuk selamanya Tuhan. Biar virus corona ini cepat pergi Tuhan dari bumi ini. 2, 1. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa berdoa bersama. Kami berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Kau pulihkan bangsa kami, Kau pulihkan orang yang sakit, Kau juga yang memberi kami semangat bagi kami yang bersekolah. Juga kami berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik atau Fanda hari ini ada di dalam Mazmur 3 ayat 4, yaitu tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan kepalaku. Adik-adik, yuk kita ulang Mazmur 3 ayat 4. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang angkat kepalaku. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. God bless you. Shalom! Saatnya kita kuis! Yeay! Untuk adik-adik, jangan lupa untuk ketikkan nama dan wilayah kalian ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Siapakah tokoh Alkitab yang tadi kita dengarkan? Apakah A. Yohanes, atau B. Musa, atau C. Daniel? Ayo adik-adik jawab, cepat jawab. Kita hitung mundur sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang benar apa, Jen? B. Musa. Berapa ya skor yang adik-adik dapatkan? Yuk sama-sama kita acak. Acak. Ayo Jen ambil. 100. Selamat untuk adik-adik dapat 100 poin. Oke, yeay. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah tema firman Tuhan hari ini? Apakah A. Jehovah Shalom, B. Jehovah Osenu, C. Jehovah Magen Esreka? Ayo adik-adik jawab, cepat. Kita hitung mundur sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Yeay. Jawaban yang benar adalah C. Jehovah Magen Esreka. Selamat untuk adik-adik. Berapa ya poin yang adik-adik dapatkan? Yuk sama-sama kita acak. Acak. Yuk kita lihat sama-sama adik-adik berapa ya poinnya. Wow, 200. Selamat adik-adik dapat 200 poin. Yeay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah arti dari Jehovah Magen Esreka? Apakah A. Tuhan perisai atau pertolonganku, atau B. Tuhan penyembuhku, atau C. Tuhan memberkatiku? Ayo adik-adik jawab, cepat. Ayo. Kita hitung mundur sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke. Jawaban yang benar apa, Jen? A. Tuhan perisai atau pertolonganku. Nah, betul, Tuhan perisai atau pertolonganku. Berapa poin yang adik-adik dapatkan? Yuk sama-sama kita kocok. Acak. Ayo, berapa ya adik-adik? Berapa poin yang adik-adik dapatkan? Berapa ya? Wah, 150. Selamat ya adik-adik, dapat 150 poin. Yeay. Oke,
kuis hari ini cukup sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.